Emang padatnya ke situ? Iya. Baik Ibu. Ayat berapa Bu? Ayat 29 Bu ya? Iya. Ngulang ini ya 29 ya? Ngulang bukan? Baru pertama Bu. Oh, bukan ngulang. Baca tadi. Baik Ibu. 28 yang ulang. Kemarin cuma dapat 28. Iya. Insya Allah ini Bu, kajiannya sedikit Bu ya. Insya Allah dapat banyak Bu ya. Insya Allah Bu ya. Bali taba aladina zolamu ahwa ahum bigori ilm fama yahdi man adallallah wa ma lahum min nasirin. Baik Ibu. Bahkan orang-orang yang zalim itu mengikuti hawa nafsu ya, yaitu mereka tanpa ilmu. Jadi kalau segala sesuatu tanpa ilmu itu namanya ngikutin hawa nafsu Bu ya. Apapun Bu ya, kalau mengikuti hawa nafsu tanpa ilmu itu mengikuti hawa nafsu gitu Bu ya. Maaf Bu ya, maaf Ibu Bu ya, makan Bu ya, tanpa ilmu Bu ya, makannya semau-maunya gitu ya. Tapi kalau punya ilmu kan, kalau mau ngikutin Rasul Bu ya, makan setelah lapar, berhenti sebelum kenyang. Itu ilmu Bu ya, itu ilmu. Banyak yang pakai apa enggak? Nah padahal itu ilmu. Jadi ngikut hawa apa Bu? Nih biang nih biangnya makan. Jadi sekarang mah Ibu udah saya sampaikan Bu ya. Jadi kalau udah kenyang masih ayo aja makan, itu namanya ngikuti nafsu gitu ya, ngikuti nafsu. Begitu juga ibadah Bu ya. Ibadah tanpa ilmu itu ngikuti nafsu. Ibadah itu harus ada dalil Bu ya, harus ada dalil. Tanpa ada dalil ibadah itu ngikuti nafsu. Ya, contohnya apa? Ayo kasih contoh. Yang tidak ada dalil. Makan Indomie juga udah kurangin 1, berarti udah ngurangin kan? Ya. Ibadahnya yang dibanyakin ya. Ibadah alhamdulillah. Ya. Ibadahnya yang dibanyakin, makanya dikurangin gitu Bu ya. Nah, coba ibadah apa Ibu? Ibadah apa yang mengikuti hawa nafsu? Saya nggak mau terserang ibadah. Apa? Ayo dong. Banyak. Iya. Hah? Ibadah apa yang ikuti nafsu? Hah? Nah, kalau nafsu itu konotasinya tuh kepada yang ini ya, kurang negatif ya. Kalau yang kita nafsu atau konotasinya tuh kepada negatif gitu ya. Coba. Itulah kita kalau menurut itu nafsunya kadang-kadang pengen beli itu, pengen beli ini gitu. Ya itu juga nafsu ya Bu. Ibadah gitu ya. Ibadah kalau tidak ada contoh dari Rasul, tidak ada perintah dari Allah, kemudian dikerjakan, itu hawa nafsu ya. Nafsu itu datangnya dari mana? Nafsu itu datangnya dari setan. Makanya Ibu tingkatkan ibadah, tapi ibadah yang ada dalilnya. Paham tuh ya? Ibu nggak pada beri ngomong sekarang Bu. Kenapa Bu? Apa nggak paham, nggak nyambung? Iya nyambung. Maksudnya tadi ibadah yang nafsu itu loh Bu. Iya. Jadi enggak. Iya. Kayaknya enggak masuk. Hah? Ibadah yang nggak ngikuti Rasul. Iya, contohnya apa? Contohnya ya yang nggak diperintah Rasul itu nggak diperintah. Iya, contohnya apa? Ada apa ya? Ya, seperti yang ibadah menurut nafsu, seperti yang ini lagi rame itu Pak. Kan itu menurut nafsu perintah. Apa? Itu ngikutin nafsu Bu ya. Kenapa? Karena tidak ada dalil ya, tidak ada dalil. Jadi semua Ibu yang ibadah tidak ada dalilnya itu ngikutin hawa nafsu. Hawa nafsu datangnya dari setan gitu ya. Paham Bu ya? Jadi Ibu ibadah harus pakai apa Bu? Pakai dalil Bu ya. Seperti ya, ibadah harus pakai dalil. Yang tidak ada dalil walaupun rame Bu ya. Walaupun rame jangan diikutin ya. Walaupun maaf Bu ya, dijauhin sama orang nggak apa-apa, mending daripada dijauhin sama Allah. Nah, kalau ikutin hawa nafsu kan Allah jauh. Iya. Tapi nggak dikancani sih. Iya. Temennya banyak Bu ya. Nggak usah ngikutin pengen banyak temen Bu ya. Ibu kenapa kok begini nyari temen
Ibadah bukan nyari teman, Ibu. Ibadah nyari ilmu, Bu ya. Terus ilmunya di apa? Diamalkan. Jangan nyari ilmu kemana-mana, tapi tidak diamalkan. Paham tuh ya? Jelas, Ibu. Nah, jadi ibadah harus pakai apa? Pakai ilmu. Ilmunya itu dalil. Paham ya? Arti dalil itu Ya dalil itu ya Al-Quran Al-Hadis. Dalil yang merintah. petunjuk ya Bu, petunjuk perintah. Dalil, jangan dibolak-balik. Dalil ya. Al-Quran itu dalil ya. Al-Hadis itu dalil. As-Sunnah itu dalil. Jadi kalau tidak ada dalil, maksudnya dari As-Sunnah atau dari hadis, dari Al-Quran, nah itu tidak boleh diikutin. Paham tuh ya? Biarin aja. Kalau orang kan bilangnya nyari temen katanya. Ibu, jadi jangan keliru Bu ya, masa ngaji nyari temen yang banyak gitu Bu ya, gitu. Tapi ngaji itu nyari ilmu terus untuk diamalkan. Paham tuh Bu ya? Ibu jangan ngaji banyak tapi ilmunya kagak diamalkan, rugi Ibu ya. Bidah juga, sirik juga, ngapain ya? Kita ngaji terus-terusan tapi melaksanakan bidah juga. Kita ngaji terus-terusan tapi melaksanakan syirik juga. Enggak boleh Bu ya. Paham tuh Bu ya? Jelas Ibu? Baik ya. Maka siapakah orang yang dapat memberi petunjuk kepada orang yang disesatkan? Siapa yang memberi petunjuk? Enggak ada. Allah juga nggak akan beri petunjuk pada orang musyrik, kepada orang bid'ah, kepada orang khurafat Bu ya. Nggak bakal memberi petunjuk. Makanya mereka anteng. Anteng di mana? Anteng di musyrik, anteng di bid'ah, anteng di khurafat. Anteng nggak? Tamannya banyak nggak? Banyak gitu. Nah, tapi kalau orang ngikutin sunnah itu sepi. Bukan maksudnya nggak banyak temennya gitu ya, nggak banyak temennya. Paham tuh Bu ya? Nah, jadi kata Allah Bu ya, siapakah orang yang dapat memberi petunjuk kepada orang yang disesatkan? Yang menyesatkan siapa? Allah. Kenapa? Karena mereka maunya berbuat sesat. Apa yang berbuat sesat? Itu berbuat kesyirikan, berbuat bid'ah, berbuat khurafat. Jangan Ibu ya. Harus ditinggalkan itu Bu ya, harus ditinggalkan. Biarin enggak banyak temennya nggak apa-apa. Yang penting kita tidak ditinggalkan oleh Allah Bu ya. Ditinggalkan sama manusia nggak masalah. Kalau ditinggalkan oleh Allah gimana? Sesat kan? Siapa yang mau beri petunjuk? Nggak ada ya. Dan tidak ada penolong bagi mereka. Nggak ada yang nolong Bu ya. Nggak ada yang nolong. Buat siapa? Buat yang mengikuti hawa nafsu, yaitu mengikuti setan Bu ya. Paham tuh Bu ya? Tidak akan ditolong sama Allah juga Bu ya. Jelas Ibu? Baik, sekarang ayat 30 Bu ya. Jelas ayat 29 Bu ya. Orang musyrik bid'ah tidak akan ditolong oleh Allah. Kenapa? Mereka disesatkan oleh Allah. Kenapa? Karena mereka berbuat sesat. Mereka berbuat sesat jadi disesatkan oleh Allah gitu. Ibu berbuat yang diperintah oleh Allah, ya Allah berikan apa Bu? Berikan kemudahan ya, berikan kemudahan. Kalau nggak diberikan kemudahan sama Allah, Ibu juga nggak bakalan datang duduk di sini. Paham kan Bu ya? Oleh karena itu harus disyukuri. Nikmat yang paling besar Bu ya, nikmat yang paling besar yaitu nikmat bisa menuntut ilmu. Paham tuh? Baik. Fa'akim baca kali dini hanifa fitratallahi lati fataron nasa alaiha lata bedila li khalqillah zalika dinul qayyim walakin aksaron nasi la ya'lamun. Baik Ibu. Maka hadapkanlah dirimu. Tuh kan yang tadi kan orang sesat itu kan dihadapkan, dirinya nggak dihadapkan kan, nggak dihadapkan kepada Allah kan. Nah sekarang ayat 30-nya Allah memerintahkan apa? Maka hadapkanlah dirimu dengan lurus ya. Dengan lurus itu gimana? Ya hanya kepada Allah Bu ya, hanya kepada Allah. Kan kalau yang musyrik mah nggak hanya kepada Allah ya, kepada togut-togut yang lain kan, kepada togut-togut yang lain ya. Di sini Allah itu memerintahkan, maka hadapkanlah dirimu. Dirimunya siapa? Kita ini Bu ya, dengan lurus. Lurus itu apa Bu? Kepada agama Islam.
kepada agama Islam. Agama Islam tuh melarang syirik, ya. Agama Islam tuh melarang bidah. Agama Islam melarang khurafat, gitu ya. Nah, jadi Islamnya yang mana? Yang murni. Paham tuh, Ibu? Yang murni itu yang tidak khurafat, tidak syirik, tidak taklid, gitu Bu ya. Nah, itu Bu ya. Gitu Bu ya. Jadi apa namanya, Islam tuh apa sih? Islam tuh hanya Quran dan Al-Hadis aja, Al-Quran dan As-Sunnah aja Bu ya, nggak ada yang lain-lain ya Bu ya. Apa yang ada di Al-Quran kita pelajari, kita amalkan. Apa yang ada di Al-Hadis kita pelajari, kita amalkan. Nggak usah ngamalin yang lain-lain. Maaf Bu ya. Kemarin sore masih ada Bu ya, di situ di masjid baca sholawat nariyah ya. Pada dengar nggak? Masih sering. Padahal kan di YouTube itu tuh banyak Bu ya. Kalau ibu-ibu insya Allah dari pas ibu-ibu ngaji ke saya pasti disampaikan kan. Itu Ustaz Khalid Basalamah juga mencegahnya. Ya iyalah. Baik ya. Jadi Ibu, maka hadapkanlah dirimu dengan lurus. Lurus Bu, lurus tuh enggak kayak tadi apa namanya? Campur lon. Bu, ngalor-ngalor ngetan-ngetan apa angin? Pohon. Kayak pohon apa? Apa namanya? Kebawaan pohon. Iya, apa namanya? Bawa angin. Labil, ya. Iya. Kita jangan labil, Bu. Ikut ke barat, Iya. angin ke timur, Nah. ikut ke timur. Jadi harus lurus kemana? Ke ajaran Islam Bu ya. Jangan cuma ngaku Islam Bu ya, ngajinya kemana-mana, ngaku Islam ngaji kemana-mana, tapi tidak lurus, tidak menghadapkan kepada Allah Bu ya. Kenapa tidak hanya menghadapkan kepada Allah aja, lurus dengan hanif Bu ya, menghadapkan kepada Allah? Karena masih ada embel-embelnya ya, masih ada embel-embelnya. Embel-embelnya apa? Itu apa? Bid'ah. Masih ada embel-embelnya. Kalau masih ada embel-embelnya dengan bid'ah, dengan syirik, dengan khurafat Bu ya, apa kata Allah? Tidak ada penolong bagi mereka ya. Jadi di sini suruh apa? Suruh lurus kepada agama Islam Bu ya. Nah, kalau umpamanya apa namanya, yang suka minta-minta ke pohon-pohon itu ngakunya Islam kan, tapi dia tidak lurus. Mereka tidak lurus Bu ya. Kenapa? Karena masih minta kepada selain Allah ya. Jadi mereka berserah diri kepada selain Allah. Kalau kita segala sesuatu Ibu ya, karena Allah. Maaf Ibu bawa pisang goreng juga lillahi ta'ala, karena Allah. Jangan pengen itu ini. Pokoknya ini sedekah diniatkan untuk ahli kubur ya. Niat apa? Niat atas nama ahli kubur, karena Allah gitu ya. Ibu mau pisang rebus juga niat karena Allah, diniatkan untuk apa namanya, atas nama ahli kubur. Udah gitu aja Ibu. Kalau orang ngitung pengen dipuji sama orang, pengen juga itu udah nggak karena Allah Bu ya. Kalau karena Allah mah apapun Bu ya, tidak akan ada kebimbangan Bu ya. Kenapa? Karena kita niat karena Allah. Ibu datang ke sini juga niat karena Allah gitu Bu ya. Niat karena Allah. Jadi segala sesuatunya yaitu di sini Bu ya, lurus kepada agama Islam, itu lillahi ta'ala. Paham tuh Bu ya? Baik. Yaitu fitrah agama Allah Bu ya, yang telah Dia ciptakan. Dianya di sini Allah ya. Jadi fitrah ya, fitrah agama Allah itu Bu ya, yang telah Dia ciptakan, Allah ciptakan Bu ya, yaitu manusia atasnya. Jadi Ibu, manusia itu sebetulnya fitrahnya Bu ya, fitrahnya yaitu fitrahnya itu diciptakan Allah, itu menciptakan manusia itu fitrahnya yaitu tauhid Bu ya. Fitrahnya tauhid Bu ya. Fitrahnya tauhid. Ada nanti ayatnya Bu ya. Paham ya? Jadi fitrahnya manusia itu diciptakan oleh Allah itu yaitu tauhid Bu ya. Tauhid ya. Allah yang telah dianya yaitu ciptakan manusia atasnya. Atas apa? Atas Islam ya. Jadi manusia itu dilahirkan itu atas Islam semuanya Bu ya. Nanti saya sampaikan ayatnya Bu ya. Atas Islam ya. Tidak ada perubahan bagi ciptaan Allah. Jadi nggak ada perubahan dari apa? Dari manusia itu dilahirkan, diciptakan
itu tidak berubah lagi, tidak ada perubahan dari Allah, yaitu apa Bu? Islam. Islam Bu ya. Jadi manusia itu diciptakan tuh memang udah Islam gitu ya, Islam. Kok kenapa kok sekarang banyak ada Kristen, ada Yahudi, ada yang lain-lain? Apa itu namanya Ibu? Bu, apa namanya? Ngikutin hawa nafsu gitu. Kalau nggak ngikutin hawa nafsu pasti mereka Islam gitu. Karena Allah itu menciptakan manusia itu yaitu untuk Islam gitu Bu ya. Lurus hanif Bu ya. Lurus hanif. Hanif itu bisa suci, bisa lurus. Jadi Allah itu menciptakan manusia itu hanif ya, lurus, suci. Paham tuh Bu ya? Nah, kenapa kok sekarang kok ada bermacam-macam apa namanya agama gitu ya, ngikutin hawa nafsu? Kenapa? Karena kan Allah nggak menciptakan itu, tapi mereka ada-adakan. Yang diada-adakan namanya apa Bu? Terus ngikutin hawa nafsu. Iya, jelas Ibu ya. Jadi Ibu, Al-Quran itu kalau dikaji Bu ya, dari kata ke kata, kalau kita mah satu kalimat, satu kecap, kalau kata bahasa Sunda, satu kecap itu satu kata ya. Nah, kalau bahasa Arab ya satu kata juga tetap kalimat namanya ya. Dari kata ke kata, dari kalimat itu kalau dikaji itu semuanya ada apanya Bu? Ada pelajarannya. Ayo Bu ya. Jadi tidak ada perubahan bagi ciptaan Allah gitu. Diciptakan Allah menciptakan manusia tuh Islam. Tidak apa? Tidak ada perubahan. Nah, sekarang ada banyak perubahan. Ngikutin apa? Nah, itu Bu ya. Hawa nafsunya dari mana? Dari setan. Setan itu Ibu apa namanya? Tidak suka manusia itu taat ya, tidak suka manusia itu taat, makanya digoda terus sama setan. Nah, oleh karena itu kita supaya jangan digoda sama setan, yaitu kita ikutin petunjuk Allah. Paham tuh ya? Ikutin petunjuk Allah. Orang yang tidak suka mengikuti petunjuk Allah Ibu ya, itu ngikutin hawa yang datangnya dari setan. Jelas Ibu? Jelas Bu ya. Kemudian itulah agama yang lurus Bu ya. Mana agama yang lurus tadi Bu ya? Itu agama Islam gitu ya. Agama yang lurus itu agama Islam Bu ya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui gitu Bu ya. Tidak mengetahui gitu ya. Gitu. Kalau mereka mengetahui pasti mereka beragama Islam itu. Kenapa mereka nggak mau tahu? Karena mereka ikuti hawa nafsu gitu. Sekarang juga orang Islam mau bilang aku Islam juga banyak yang ikut hawa nafsunya ya gitu. Boro-boro maaf Bu ya, boro-boro mau ngikutin ajaran Islam gitu Bu ya. Ya sehari-hari Ibu, orang yang belajar dan orang yang nggak belajar di dalam kalimat, di dalam cara ngomong, cara bergaul juga beda Ibu. Beda dengan orang yang ngaji. Orang yang ngaji mah Ibu mau ngomong itu dipikir-pikir dulu. Ya, dipikir-pikir dulu. Ini ada manfaatnya enggak? Kalau ada manfaatnya kita bisa bicara. Kalau enggak ada manfaatnya kita diam. Ya, jadi mendingan mingkem Bu ya. Mingkem itu apa? Emas Bu ya. Mingkem itu emas daripada ngomong kagak ada manfaatnya. Jelas Ibu? Ya. Ibu jadi kalau mau ngomong, kalau orang berilmu ya, mau ngomong itu dipikir dulu ada manfaatnya enggak ini. Kalau enggak ada manfaatnya enggak usah diomong. Ya mendingan mingkem. Mingkem apa? Diam. Mendingan diam itu emas gitu ya, daripada ngomong, daripada bicara tidak ada manfaatnya. Jelas Ibu ya. Nah, jadi kata Allah itu Bu ya, itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Jelas Ibu ya. Nah, Ibu, manusia tuh fitrahnya itu Islam. Bisa dilihat Bu ya di surat Al-A'raf ayat 172 Bu ya. Ini sebetulnya kalau orang ngaji mah udah familiar ayat ini Bu ya. Allahualam Ibu udah gitu. Iya, orang yang ngaji mah udah familiar ayat ini Bu ya. Iya. Ayat 172. Iya, Al-A'raf Bu ya. 172 Bu ya. Apa bunyinya? Alastu birobikum. Nah, itu alastu birobikum siapa? Allah yang mengatakan itu kepada siapa? Kepada ruh ya, lurus seluruh manusia. Kan udah disitakan ya.
172 ya. Bacanya dari alastu birobikum Bu ya. Alastu birobikum qalu Kalau bala bala sahidna. Nah, jadi Ibu, manusia itu fitrahnya, Bu ya, manusia itu fitrahnya itu mengakui Allah sebagai Tuhannya. Ini ayatnya, Bu ya, mengakui Allah sebagai Tuhannya. Tapi kenapa setelah lahir kok banyak yang tidak memeluk Islam, ngikutin hawa nafsu, gitu ya. Karena itu ya bukan apa yang dari Guru Malodin anak fitrah teh. Ayat 72. Iya. Ya, setiap yang lahir ke dunia Iya. Jadi kan Bu, ruh manusia itu kan udah diciptakan. Iya. Ya, udah diciptakan, Bu ya. Nah, Allah itu berfirman kepada siapa? Kepada ruh-ruh itu. Ruh siapa? Ya, ruh manusia semuanya, gitu ya. Apa kata Allah? Alastu birobikum, gitu ya. Terus mereka apa? Ruh nih jawab, Bu ya. Ruh nih jawab, Bu ya. Ruh menjawab, Bu ya. Kolu, Bu ya. Kolu ya. Kolu itu apa namanya domir ya. Domir kepada semua orang, kepada banyak orang sebenarnya kolu. Jadi mereka tuh semua menjawab. Merekanya siapa? Ruh itu ya. Ruh itu menjawab apa? Bala sahidna. Gitu. Jadi Ibu, fitrahnya manusia itu, Bu ya, dari lahir itu Islam gitu. Tapi kenapa? Nah, itu ngikutin hawa nafsu. Yang datangnya dari setan gitu ya. Dan ingatlah ketika Tuhanmu yaitu menjadikan keturunan Bani Adam dari tulang punggung mereka, dan Allah mengambil kesaksian. Nah, jadi Ibu, anak Adam itu ya, Bani itu keturunan Adam gitu, dari tulang punggung mereka, dan Allah mengambil kesaksian atas diri mereka gitu ya. Jadi dijadikannya dari sulbi dari ini apa namanya, sperma ya. Sperma itu datangnya dari sulbi belakang orang laki-laki gitu ya. Nah, kemudian bukankah aku ini Tuhanmu? Kata siapa? Kata Allah kan? Iya. Nah, terus mereka menjawab. Ya, jadi semua manusia, semuanya menjawab, ya. Apa? Benar, ya. Apa? Benar, ya. Qalu bala sahidnya. Mereka menjawab, betul. Semuanya kan? Iya. Betul, kami menjadi saksi, ya. Jadi mereka semuanya, ruh itu semuanya mengakui, Bu ya, mengakui kalau Allah itu Tuhannya gitu kan. Iya, tapi sekarang banyak yang tidak mentuhankan Allah. Kenapa? Ngikutin hawa nafsu. Hawa nafsu datangnya dari setan. Paham, Bu ya? Ayo, coba di sini ada yang ditanyakan nggak sampai ayat 172? Kalau ada yang ditanyakan silakan. 172. 30. Apa? Ayat 30. Maaf, 172 itu ini apa namanya, Arab ya. Arab ya. Ya, jadi Ibu, fitrah manusia, Bu ya. Dan ingatlah ketika Tuhanmu menjadikan keturunan Bani Adam ya dari tulang punggung mereka, Bu ya. Nah, dari tulang punggung itu sulbi, Bu ya. Dan Allah mengambil kesaksian. Jadi Allah itu mengambil kesaksian atas diri mereka. Atas diri mereka siapa? Ruh-ruh itu, Bu ya. Ruh yang banyak. Bukankah aku ini Tuhanmu? Kan gitu. Terus ruh itu menjawab ya. Mereka menjawab. Merekanya siapa? Manusia. Ruh. Masih ruh ya. Betul. Apa? Jadi kata ruh itu apa? Betul. Ya, betul, Bu ya. Bahwa engkau ada Tuhan kami, gitu kan? Ya. Kemudian betul katanya. Kami menjadi saksi ya, yaitu kaminya itu ruh-ruh itu, Bu ya, menjadi saksi bahwa Tuhannya adalah Allah. Jelas nggak Bu? Iya, Bu. Jadi semua asalnya apa? Fitrah ya. Semua manusia asalnya fitrah gitu, Bu ya. Semua manusia asalnya fitrah gitu. Paham tuh, Bu ya? Jelas ya, Bu? Fitrah itu apa? Itu tadi suci, lurus gitu, Bu ya. Itu manusia gitu ya. Kenapa? Kan udah bersaksi waktu itunya, ruhnya udah bersaksi kan? Iya. Betul. Kalau engkau itu adalah Tuhan kami gitu kan. Baik. Kemudian yang demikian supaya kamu tidak mengatakan di hari kiamat. Nah, nanti kan hari kiamat ditanya kan, sesungguhnya kami orang-orang yang lalai. Lalai enggak? Lalai kan?
Ya, tentang ini, tentang apa? Tentang persaksian mereka, tentang persaksian ruh-ruh itu, gitu Bu ya, gitu. Kenapa? Karena mereka lalai Bu ya, kan sesungguhnya kami orang-orang yang lalai tentang ini, tentang apa? Tentang persaksian mereka ruh ya Bu ya, yaitu mengakui bahwa Allah itu Tuhannya. Jelas Ibu ya. Terus mereka sampai nanti hari kiamat mereka menyesal Bu ya, menyesal kenapa? Karena salah jalan, salah langkah, ngikutin siapa? Nafsu datangnya dari mana? Jelas Ibu? Jelas Bu, insyaallah. Jelas ya? Enak nggak kalau sekata-sekata dijelasin? Alhamdulillah sih. Jelas Bu ya? Nyambung ya. Nyambung Bu ya. Nah Ibu, kemudian Ibu pada dasarnya setiap manusia mengakui adanya Tuhan Bu ya. Orang-orang yang mengingkari Tuhan yaitu berarti menyalahi fitrahnya sebagai manusia gitu ya. Nah, jadi kalau masih mentuhankan yang lain itu udah ini dari fitrah Bu ya, udah ingkar dari fitrah. Fitrahnya manusia semua mengakui Allah ada Tuhannya itu Allah. Jelas Ibu ya? Iya Bu. Dari ayat 172 itu Bu ya. Baik. Kemudian tadi ayat berapa? 30 ya, udah selesai belum? belum ya? Udah nyampe. Bagi Manusia tidak mengetahui. Iya. Kenapa tidak mengetahui? Salah jalan ya Bu ya, salah langkah, mungkin juga lupa, kan itu Bu ya. Alhamdulillah kita ditakdirkan oleh Allah yaitu Islam. Alhamdulillah gitu Bu ya. Kalau kita nggak Islam nanti di hari kiamat apa Bu? Sesat. Iya, ada yang nolong nggak? Nggak ada yang nolong. Kenapa? Karena ngikutin hawa nafsu, yaitu ngikutin hawa setan gitu Bu ya. Oleh karena itu kita tuh harus banyak bersyukur bisa ngikutin pelajaran dari Al-Qur'an. Jelas Ibu? Ada pertanyaan nggak di sini? Ayat berapa? 29, ayat 30. Enggak ya? Udah jelas kan? Insyaallah ya. Baik, 31-nya masih ada waktu nggak? Masih 20 menit. Satu ayat lagi Bu ya, insya Allah Bu ya. Satu lagi itu masih. Insya Allah Bu ya. Baik. Muni binna ilaihi watakuhu wa aqimus shalah wala takunu minal musyrikin. Baik Ibu. Dalam keadaan kembali kepada Allah Bu ya. Dan bertakwalah. Nah, diperintahkan apa Bu? Kembali kepada Allah, kemudian bertakwa kepadanya, ya kepada Allah. Jadi kita ini disuruh kembali itu apa Bu? Tobat Bu ya. Jadi harus tobat kepada Allah. Nah setelah tobat takwa Bu ya. Jangan tobat doang kemudian tidak takwa. Takwa ya sama jebol. Apa itu definisi takwa? mengerjakan semua oleh Allah dan meninggalkan. Nah iya Bu ya, imtisalu awamirillah wa jinabu nawahihi Bu ya. Mengerjakan semua perintah Allah Bu ya. Meninggalkan semua larangan Allah ya. Ibu, kalau perintah tuh insya Allah bisa Bu ya, walaupun enggak 100% Bu ya. Walaupun enggak 100%, insya Allah kita bisa mengerjakan perintah Allah. Tapi larangan ini yang susah Ibu. Sok aja, biarin ditahan-tahan juga kadang-kadang ini mulut Bu ya. Dari mulut Ibu ya. Mulut itu yang suka lidah Bu ya. Lidah itu bisa masukkan manusia ke surga, lidah juga bisa masukkan manusia ke neraka gitu. Paham tuh Bu ya? Udah dipagerin ya Bu? Ya iya, udah dipager Bu ya, lidahnya udah dipager sama gigi, sama bibir Bu ya. 4 pagernya Bu ya. 4 pagernya. Tapi masih aja kalau ngomong yang nggak baik, oh iya keceplosan, oh iya lupa. Keseleo. Nggak bisa. Makanya tadi udah saya bilang Bu ya, lidah tuh harus dijaga Bu ya.
Nah, kalau ada manfaatnya kita bicara, kalau tidak ada manfaatnya kita diam. Diam itu emas, gitu ya. Daripada ngomong gak ada manfaatnya jadi mubazir. Paham tuh, Bu? Mubazir dosa. Iya. Kita ngelihat yang ngelihat yang kira-kira jadi omongan, walaupun di mulutnya ditahan nggak ngomong, di hatinya pun bisa. Dia di hati kan ada terbetik ya di hati. Orang ini begini. Padahal mulut kita bisa ditahan, hati bisa ditahan nggak? Enggak. Nah itu ya. Nah oleh karena itu jaga hati, jaga lidah. Lidah itu lidah itu jangan hati itu jangan dipimpin oleh lidah, tapi lidah harus dipimpin oleh hati. Artinya apa? Kalau mau ngomong dipikir dulu, gitu. Jadi lidah dipimpin oleh hati, gitu ya. Jangan udah ngomong baru hatinya mikir, Bu ya. Jadi mikir dulu baru ngomong, gitu, Bu ya. Nah itu namanya lidah dipimpin oleh hati, jangan hati dipimpin oleh lidah. Paham tuh ya? Nah, jadi lidah yang harus dijaga, Bu ya. Lidah, mata juga harus dijaga, Bu ya. Mata kalau kira-kira kita ngelihatnya pi omongan atau di hati gitu ya, itu nggak usah dilihat, Bu ya, gitu, Bu ya. Jadi kayak tadi, kayak apa? Kayak lebah, Bu ya. Ngelihat yang baik-baik, cari makanan yang baik-baik, walaupun sampai ke gunung. Paham tuh, Ibu? Kita terusin ayat berapa masih? 32. Enggak, yang ini belum selesai, Neng. Iya. Jadi Bu, kita harus tobat dalam keadaan kembali kepadanya. Kembali apa? Tobat. Kembali itu tobat ya. Kemudian bertakwalah. Nah udah tobat kemudian bertakwa. Nah, jadi bertakwa itu mengerjakan semua perintahnya, walaupun tidak 100% ya kita yang mampu, Bu ya. Yang mampu kita kerjakan, Bu ya. Maaf ya, Bu ya, nggak usah pengen segala diborong, Bu ya. Yang kita kerjakan kan biasa-biasa aja juga udah banyak, Bu ya. Maaf, sepertinya sholat 5 waktu, kemudian kita insya Allah tahajud ya, insya Allah duha kan gitu. Kemudian sholat rawatibnya, Bu ya, kita jaga itu, Bu ya. Itu juga udah banyak, Bu ya. Kemudian kalau ada waktu kita sholat habis sholat wudhu, itu udah banyak, Bu ya. Udah banyak. Asal kita mengerjakannya rutin gitu, Bu ya. Nah, jangan nanti ngerjakan. Ya, rutin itu aja, Bu, itu udah ada banyak, Bu ya. Coba rawatib berapa? 12. Kalau ditambah sama sebelum isya sama sebelum maghrib udah berapa? 16 kan? Nah, ditambah lagi sama sebelum asar 4 rakaat, berapa itu? Banyak kan? Itu aja Ibu dirutinkan, itu udah banyak. Nggak usah pengen itu ini udah sholat sama aja begitu juga gitu, Bu ya. Jangan pengen Kalau sholat yang namanya sholat tobat itu nggak kita kerjakan kan kita udah sholat tahajud ya, Bu ya. Jadi nggak usah ngerjain sholat tobat ya, Bu ya. Wallahu alam, Bu ya. Maaf ya, maaf kata ya. Jadi kalau saya nggak ngerjakan itu, saya nggak bakalan nyampein, Bu ya. yang apa? Jadi saya nyampein itu yang saya kerjakan aja gitu. Gitu. Yang saya sama itu yang saya kerjakan aja. Jadi kalau Ibu nanya sama saya yang saya tidak kerjakan, saya tidak bisa jawab gitu, Bu ya. Gitu. Yang itu yang biasa saya sampaikan itu udah banyak, Bu ya. Dari sholat aja, dari puasa Senin Kemis ya sunahnya. Belum sekarang itu besok Yaumul Bid. Yaumul itu 3 hari. Nah, puasa Senin Kemis bisa 8 hari kan? Itu juga udah banyak, Bu. Belum puasa anti Asyura, puasa Zulhijjah, puasa sunnah. Itu kalau dikerjakan udah banyak, Bu ya. Enggak usah yang aneh-aneh lagi. Nanti udah puasa ini, Bu ya. Yang itu yang saya sampaikan itu kalau Ibu semua kerjakan sudah banyak gitu, Bu ya. Jadi Ibu jangan latahan, Bu ya. Jangan latahan, Bu ya. Ada ini, Bu, yang dibilang kan kita juga bertobat itu kan udah mengerjakan sholat, buat itu terus udah tobat. Iya. Jadi nggak ada kan sholat tobat itu. Wallahu alam. Iya, Wallahu alam, Bu ya. Wallahu alam.
Iya, berarti kan kita udah mau mengerjakan sholat. Iya. udah bertobat. Yang penting Iya. ininya Bu ya, syaratnya ya. Iya. Syaratnya Iya. tobat itu Bu ya. Iya. Yang pertama apa? Banyak istighfar. Menyesal. Menyesal. Yang kedua, Istighfar. yang ketiga, tidak mengulang Tidak mau ngulangin ya perbuatan niat itu di lagi. hati Niat di tidak hati, mengulangin tidak mengulangin perbuatan perbuatan itu lagi. Yang keempat, hak orang dikembalikan gitu ya. Hak orang dikembalikan apapun. Apa Ambil tanah. ya apa omongan, apa hak orang apa namanya bukan hak kita terus kita ambil, itu kurangin. Kalau kita suka ngomongin dia, minta maaf, tapi nggak usah ngomong, Bu, saya minta maaf ya Bu, kemarin saya ngomongin Ibu gini, marah Bu ya. Kan orang itu kan umpamanya dia omongin sama orang, dia nggak tahu kan, ya udah salaman aja. Nah terus ada yang nanya nih Bu ya, kok suka salaman, maafin ya, salah apa ya, tidak mikir ke situ Bu ya. Jadi Ibu, yang namanya salaman, mohon maaf Bu ya, kita ini tidak terlepas dari hilaf, tidak terlepas dari apalagi Khilafan dan dosa. iya begitu ya, begitu. Saya lintang tak yang minta maaf apa? Emang ini lebaran yang si lintang. Iya, tuh ada nyakitin, apalagi anak kecil ya, anak kecil digituin sakit hati loh, ya. Sampai tua ya Bu dipikirin aja. Enggak, soalnya gini, Mbak, soalnya Nabi ini pernah menggendong anak kecil Bu ya, sama bapaknya lagi gendong, terus Nabi gendong si anak kecil tuh pipis. Nah, namanya anak kecil Bu ya. Nah terus si bapaknya tuh marah, kalau kayak kita mah kamu itu Nabi kok dipipisin gitu ya. Nah, terus Nabi bilang, ya Nabi bilangnya apa? Ya nggak boleh seperti itu membekas di hati anak Bu ya, membekas di hati anak, perkataan itu membekas di hati anak. Sedangkan baju aku ini bisa dicuci kata Nabi, tapi membekas di hati anak, perkataannya itu susah hilang gitu ya. Nah itu lidah Bu ya, lidah tuh nggak bisa, jangan ngomong nyakitin orang, sembarangan ngomong gitu, jangan, makanya dijaga lidah, hati dijaga. Cukup dulu Bu ya. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya udah, ini sebelumnya belum selesai Bu, ayat 31 belum selesai Bu ya. 31 belum selesai. Jazakumullah khairan Bu ya, semoga ada manfaatnya apa yang kita pelajari, kita jadi ilmu kemudian kita amalkan. Udah subhanaka belum? Udah. Barusan. Maklum, udah banyak lupa.